semua, selamat datang di video tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ami, merupakan perwakilan dari tim Create. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni dan budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan untuk para pengajar dan juga untuk memantik diskusi tentang keberagaman, toleransi, inklusi, pluralisme bersama dengan siswa agar bisa diterapkan di kelas Anda masing-masing. Kalau kamu ingin tahu bagaimana tutorialnya, selesaikan video ini ya. Pada edisi ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal teknik menggambar bentuk dan juga bisa disebut dengan still life drawing. Kita akan menggambar bentuk dari benda yang menjadi ciri khas Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini, teman-teman akan mempelajari teknik menggambar dengan bayangan atau shading. Nah, ini dia salah satu hasil karya still life drawing. Still life drawing sendiri adalah menggambar dengan meniru semirip mungkin dengan objek yang sebenarnya, sehingga tidak boleh menambahkan atau mengurangi objek yang kita gambar. Sedangkan penambahan teknik shading atau bayangan pada gambar adalah dengan memberikan arsiran gelap dan terang pada bagian benda yang tertutup cahaya sehingga memberi kesan lebih nyata pada gambar ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah setiap siswa dapat memiliki hasil gambar yang berbeda dari benda yang sama. Hal ini dapat terjadi karena sudut pandang setiap orang yang berbeda sesuai dengan posisi duduk mereka masing-masing. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan toleransi. Setelah menggambar, siswa diajak untuk berdiskusi agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka gambar dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahwa posisi duduk setiap orang bisa mempengaruhi sudut pandang individu sehingga hasil gambarnya pun berbeda. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Sehingga hal tersebut yang mendasari sikap dan keputusan setiap orang yang berbeda-beda pula. Sehingga kita perlu memahami bahwa keberagaman adalah hal mutlak dan kita perlu menyikapinya dengan bijaksana. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas, pensil, dan penghapus. Kemudian, benda yang akan digunakan untuk menggambar yaitu satu objek dengan unsur budaya daerah yakni rumah tongkonan, gelas keramik, dan dadu berukuran besar. Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak, Ibu pengajar, dan teman-teman sekalian melakukan kegiatan still life drawing dengan teknik shading. Pertama, susunlah sedemikian rupa benda-benda ini agar dapat terlihat berbeda dari berbagai sudut pandang. Kemudian, minta siswa duduk melingkari benda agar setiap peserta dapat melihat benda dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, minta siswa menggambar benda di hadapan mereka masing-masing. Bapak dan Ibu dapat melanjutkannya dengan diskusi dengan siswa tentang gambar yang mereka buat setelahnya. Pertama, menggambar satu sisi sesuai dengan sudut pandang. Jadi, hanya menggambar apa yang dilihat dari sisi kita. Selanjutnya, kita memberikan shading.
Teknik ini dapat dimulai dengan mengarsir satu sisi dari gambar. Cara mengarsir yang digunakan adalah hatching, yakni garis arsir yang digunakan selalu searah. Gunakan teknik ilusi cahaya untuk memudahkan penentuan bayangan area yang akan diarsir. Ilusi cahaya kita tetapkan dari kiri atas, sehingga diarsir bagian-bagian yang tidak terkena cahaya yang akan menghasilkan ilusi bayangan. Karena arah cahaya berasal dari kiri, maka bayangan akan mengarah dari kiri ke kanan. Tongkonan dalam bahasa Toraja diartikan sebagai tempat duduk. Tongkon berarti duduk. Tongkonan merupakan rumah panggung tradisional masyarakat Toraja berbentuk persegi 4 panjang. Dibuat sebagai rumah panggung agar penghuni tidak mudah diganggu oleh binatang buas. Setelah menggambar selesai, para guru dapat mengajak para siswa untuk berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan still life drawing dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memicu diskusi tentang keberagaman dan toleransi. Langkah pertama dapat melemparkan pertanyaan pembuka sebagai berikut. 1. Sebutkan posisi duduk kamu dan benda apa yang kamu lihat dan kamu gambar. 2. Ada berapa benda yang kamu gambar dan sebutkan nama benda-benda tersebut dan apakah fungsi dari benda tersebut. 3. Mengapa setiap orang bisa menggambar benda yang berbeda padahal benda yang digambar sama. 4. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan gambar setiap orang? Pada tahap ini, peserta harus mampu menyimpulkan bahwa perbedaan hasil gambar pada setiap orang itu disebabkan karena posisi duduk, sudut pandang, dan pengalaman yang berbeda. Misalnya, siswa A yang melihat dari depan memiliki persepsi bahwa benda yang tertutup dadu adalah mainan plastik. Sementara siswa B yang berada di sisi lainnya memiliki persepsi bahwa benda yang tertutup dadu adalah gelas keramik. Hal ini bisa berbeda karena mungkin saja siswa A belum pernah melihat gelas yang terlihat dari sisi B dan sebaliknya. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman dan toleransi. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan selanjutnya sebagai berikut. Akhirnya, saya Ami mewakili tim Create mengucapkan terima kasih telah bersama kami hingga akhir video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oh ya, kamu juga bisa lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan juga YouTube channel kami. Selamat mencoba, sampai jumpa!